kelompok 1 akan mempersembahkan video promosi kesehatan tentang keselamatan pasien. Saya Liandra Anissa sebagai narator. Saya Hanifah Salsabila sebagai perawat 1. Saya Fitriani sebagai pasien 2 dan saya Resgia Dewaho sebagai pasien 1. Serta saya Miftahul Aulia sebagai perawat 2. Selamat menyaksikan. Setiap hari, ribuan obat diberikan kepada pasien di rumah sakit. Namun, tahukah Anda, kesalahan dalam pemberian obat masih menjadi penyebab utama dalam insiden keselamatan pasien di rumah sakit di seluruh dunia. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal, tapi kabar baiknya keselamatan pasien bisa kita mulai dari tindakan sederhana dengan prinsip 6 benar obat. Keselamatan pasien adalah tanggung jawab setiap tenaga kesehatan. Salah satu upaya penting dalam menjaga keselamatan pasien adalah menerapkan prinsip 6 benar pemberian obat. Prinsip ini sederhana, namun menjadi pondasi utama untuk mencegah medication error di fasilitas kesehatan. Pertama, benar pasien. Langkah pertama adalah benar pasien. Sebelum memberikan obat, pastikan identitas pasien menggunakan 2 cara identifikasi seperti nama lengkap dan tanggal lahir. Cek gelang identitas pasien, konfirmasi secara verbal, dan jangan pernah berasumsi hanya berdasarkan lokasi tempat tidur. Karena satu kesalahan identifikasi saja bisa menyebabkan pasien menerima obat yang bukan miliknya. Sapa pasien dengan ramah dan pastikan ia juga mengetahui namanya sendiri. Ini membantu memverifikasi tambahan dan membangun rasa aman. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya perawat Hanifah. Benar Bu kabarnya hari ini. Saya hari ini mau ngasih Ibu obat ya Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Sus. Perkenalkan ya Bu, saya perawat Aulia, perawat yang akan berjaga pada sesi pagi ini. Sebelumnya saya cek gelang identitasnya terlebih dahulu, boleh Bu? Boleh Sus. Oke. Benar ya, dengan Ibu Ranilia. Tanggal lahirnya 11 November 1980. Iya benar Sus. Saya cek terlebih ulang lagi ya Bu, sesuai dengan dari dokter, dengan nama Ibu Ranilia, tanggal lahirnya 18 November 1980. Benar Sus. Baik. Benar obat. Langkah kedua adalah benar obat. Pastikan obat yang diberikan sesuai dengan resep dokter dan label obat. Jangan menebak warna atau bentuknya karena banyak obat yang terlihat mirip. Bacalah label obat 3 kali saat mengambil dari tempat penyimpanan, saat menyiapkan, dan sebelum memberikannya kepada pasien. Jika label sudah pudar atau tidak jelas, jangan digunakan. Segera laporkan ke apotek. Ingat, satu kesalahan pada pasien pada obat dapat berakibat fatal. Ibu ini obatnya ya Ibu boleh segera diminum. Pasien atas nama Ranilia, ruang mawar 2, amlodipin 5 mg, oral pagi hari. Baik, saya cek ulang obat dan data pasien. Benar obat, amlodipin 5 mg, benar dosis 1 tablet,
benar waktu pagi hari, benar cara pemberian oral, benar dokumentasi. Nanti saya tulis setelah pemberian. Baik Ibu, hari ini saya akan memberikan obat kepada Ibu. Itu obat tekanan darah tinggi, amlodipin 5 mg, nanti diminum 1 tablet ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu punya alergi obat? Tidak ada, Sus. Baik, disesuaikan obat amlodipin 5 mg, pasien atas nama Ranilia, nomor rekaman dis 00376753, tanggal lahir 18 November 1980. Benar dosis. Ketiga adalah benar dosis. Pastikan dosis yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter dan kondisi dari pasien. Salah satu penyebab paling sering di medication error adalah kesalahan dalam memberikan satuan. Misalnya antara miligram dan mikrogram. Gunakan alat ukur dosis yang tepat dan bila ragu, konfirmasi dengan rekan sejawat atau dokter dengan penulis resep. Untuk anak-anak dan lansia, pastikan dosis yang sudah disesuaikan dengan berat badan dan kondisi klinis. Dosis yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sama-sama beresiko. Ibu, ini obatnya ya, Ibu boleh segera diminum. Baik Ibu, hari ini saya akan memberikan obat kepada Ibu. Itu obat tekanan darah tinggi, amlodipin 5 mg, nanti diminum 1 tablet ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu punya alergi obat? Tidak ada, Sus. Baik, disesuaikan obat amlodipin 5 mg, pasien atas nama Ranilia, nomor rekaman dis 00376753, tanggal lahir 18 November 1980. Benar waktu. Langkah keempat adalah benar waktu. Obat harus diberikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa obat bekerja optimal bila diminum pada waktu tertentu, misalnya sebelum makan atau sesudah makan. Keterlambatan atau pemberian terlalu cepat dapat mengubah efek terapeutik dari obat. Gunakan pengingat atau sistem alarm jika diperlukan, terutama saat menangani banyak pasien. Bila pasien sedang tidur, komunikasikan penundaan pemberian obat dan catat alasannya di dokumentasi. Ingat, disiplin waktu berarti disiplin dengan keselamatan. Ibu, ini obatnya ya, Ibu boleh segera diminum. Baik, amlodipin sebesar 5 mg diberikan pada pagi hari sesudah makan. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu sudah makan? Sudah, Sus. Benar cara pemberian. Langkah kelima adalah benar cara pemberian. Setiap obat memiliki cara atau rute pemberian yang berbeda, bisa oral, intravena, subkutan, tetes mata, atau topikal. Kesalahan dalam rute pemberian bisa menyebabkan efek samping yang berat, bahkan kematian. Selalu baca instruksi for oral use only atau for IV use only sebelum digunakan. Gunakan alat dan prosedur sesuai standar dan pastikan kebersihan serta keamanan pasien terjaga. Bila pasien menolak, jangan dipaksakan. Beri penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan laporkan kepada dokter. Ibu, saya bantu untuk bangun dulu ya, Bu. Bentar. Ini untuk minumnya, Bu. Amlodipin 5 mg diberikan secara oral atau diminum. Ibu, saya bantu berikan obatnya ya Bu. Sebelumnya Ibu bisa saya bantu untuk duduk terlebih dahulu. Ibu dimohon untuk tidak langsung berdiri ya Bu, bisa duduk terlebih dahulu setelah nanti saya berikan obat ya Bu. Baik, Sus. Benar dokumentasi.
Langkah keenam sekaligus terakhir adalah benar dokumentasi. Setelah obat diberikan, segera catat waktu, dosis, cara pemberian, serta kondisi pasien sesudah terapi. Dokumentasi bukan sekedar administrasi, tetapi bukti komunikasi antar tim kesehatan. Catatan yang jelas membantu tenaga kesehatan lain mengetahui apa obat yang sudah diberikan dan kapan dosis berikutnya dijadwalkan. Prinsipnya sederhana, tidak ditulis berarti dianggap tidak dilakukan. Dengan dokumentasi yang akurat, kita mencegah pemberian ganda dan memastikan kontinuitas perawatan. Boleh istirahat kembali. Amlodipin 5 mg oral telah diberikan pukul 07.45. Tidak ada reaksi alergi. Pasien tampak baik. Monitor tekanan darah berikutnya pada pukul 8.45. Kebijakan institusi kesehatan. Sebagai institusi pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki kebijakan yang sangat jelas dalam mendukung penerapan prinsip 6 benar obat sebagai bagian dari upaya pencegahan medication error. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam bentuk standar prosedur operasional atau SPO, pemberian obat yang wajib dipatuhi oleh seluruh tenaga kesehatan. Selain SOP dalam rumah sakit, juga menerapkan kebijakan verifikasi identitas 2 langkah, mewajibkan penggunaan gelang identitas, dan menerapkan double check, khususnya pada obat-obat high alert, serta pasien dengan kondisi risiko tinggi. Untuk memperkuat implementasi di lapangan rumah sakit, menyediakan berbagai media edukasi seperti poster, stiker, dan papan informasi 6 benar obat yang dipasang di area-area strategis seperti nurse station, ruang obat, dan ruang tindakan. Media ini berfungsi sebagai pengingat visual bagi perawat maupun tenaga kesehatan lain agar selalu memverifikasi setiap langkah pemberian obat secara tepat dan aman. Tidak hanya itu, rumah sakit juga melakukan pelatihan rutin, audit mutu, dan supervisi berkala untuk mengevaluasi kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prinsip 6 benar obat. Melalui pendekatan kebijakan, edukasi, dan monitoring yang terintegrasi ini, institusi berupaya memastikan bahwa setiap proses pemberian obat dilakukan dengan standar keselamatan tertinggi. Langkah-langkah sederhana seperti verifikasi identitas, double check, dan komunikasi efektif terbukti menurunkan resiko medication error secara signifikan. Keselamatan pasien bukan hanya tugas dari rumah sakit, tapi tanggung jawab kita semua sebagai tenaga kesehatan. Mulailah dari diri kita sendiri, selalu lakukan 6 benar pemberian obat. Tulis dan dokumentasikan setiap tindakan dengan benar, dan biasakan komunikasi yang jelas dengan rekan kerja. Ingat, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, tapi satu tindakan benar bisa menyelamatkan nyawa. Keselamatan pasien dari sikap peduli, dari kerjasama, dan dari komitmen kita untuk selalu berhati-hati. Mari kita jadikan keselamatan pasien sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban, karena setiap tindakan benar yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan hidup seseorang.